hal yang tidak pernah diajarkan sekolah tentang emosi. Sekolah mengajarkan kita banyak hal yang terlihat penting. Kita belajar membaca, berhitung, menghafal, dan menyesuaikan diri dengan sistem penilaian. Kita diajarkan bagaimana menjawab soal dengan benar, bagaimana mengikuti aturan, dan bagaimana mengejar standar yang telah ditetapkan. Namun ada satu wilayah kehidupan yang hampir sepenuhnya diabaikan, padahal ia menentukan kualitas kebahagiaan, relasi, dan kedamaian batin kita jauh lebih dalam daripada nilai akademik manapun. Emosi. Kita lulus sebagai individu yang secara teknis kompeten, tetapi secara emosional gagap. Kita tahu cara menyusun argumen, tetapi tidak tahu cara menghadapi rasa tersinggung. Kita bisa menyelesaikan soal rumit, tetapi kebingungan ketika perasaan cemburu, marah, atau hampa muncul tanpa aba-aba. Ini bukan kegagalan personal, ini adalah kekosongan kolektif dalam sistem pendidikan. Seolah-olah ada asumsi diam-diam bahwa emosi akan terurus dengan sendirinya, bahwa kedewasaan emosional otomatis datang seiring bertambahnya usia. Kenyataannya, banyak orang dewasa hidup dengan emosi anak-anak yang tidak pernah diberi bahasa. Sekolah tidak pernah benar-benar mengajarkan bahwa emosi adalah bahasa, bukan gangguan, bukan kelemahan. Emosi adalah sinyal internal yang memberitahu kita tentang kebutuhan, batas, dan luka yang belum sembuh. Ketika kita mengabaikannya, kita tidak menjadi lebih kuat, kita hanya menjadi lebih terputus dari diri sendiri. Sejak kecil, banyak dari kita belajar bahwa beberapa emosi boleh ditampilkan, sementara yang lain harus disembunyikan. Anak yang marah dianggap nakal, anak yang sedih dianggap lemah, anak yang terlalu banyak bertanya tentang perasaannya dianggap berlebihan. Maka kita belajar satu pelajaran penting. Agar diterima, kita harus menyensor diri sendiri. Pelajaran ini kita bawa hingga dewasa. Kita menjadi ahli dalam terlihat baik-baik saja. Kita bisa tersenyum di kantor sambil memendam kecemasan. Kita bisa bercanda di tengah perasaan kosong. Kita bisa mengatakan, "Nggak apa-apa." Padahal sebenarnya ada banyak hal yang tidak baik-baik saja. Sekolah tidak mengajarkan bahwa menekan emosi tidak sama dengan mengelolanya. Emosi yang ditekan tidak menghilang. Ia hanya mencari jalan lain untuk keluar, lewat ledakan marah, kelelahan kronis, kecanduan distraksi, atau hubungan yang berantakan. Regulasi diri sering disalahpahami sebagai kemampuan untuk menahan diri. Padahal, regulasi diri yang sehat dimulai dari pengakuan. Kita tidak bisa mengatur sesuatu yang kita tolak keberadaannya. Kita tidak bisa menenangkan emosi yang tidak pernah kita dengarkan. Banyak dari kita tumbuh tanpa kosakata emosi yang memadai. Kita hanya mengenal kata-kata besar, senang, sedih, marah. Padahal di antara itu ada spektrum luas pengalaman batin, kecewa yang halus, iri yang tersembunyi, takut ditinggalkan, lelah emosional, rasa tidak cukup yang samar tapi terus-menerus. Tanpa bahasa yang tepat, emosi terasa mengancam. Kita hanya tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa. Dan ketika kita tidak bisa menamai perasaan, kita cenderung menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Sekolah juga tidak pernah menjelaskan bahwa banyak reaksi emosional dewasa sebenarnya bukan tentang masa kini. Ia adalah gema dari masa lalu. Cara kita bereaksi terhadap kritik, penolakan, atau konflik seringkali dibentuk oleh pengalaman awal yang belum selesai. Seseorang yang sangat sensitif terhadap kritik mungkin bukan terlalu lemah, melainkan terlalu sering merasa tidak cukup sejak kecil. Seseorang yang mudah marah mungkin bukan agresif, melainkan lama tidak didengarkan. Tanpa kesadaran ini, kita terus mengulang pola lama sambil menyalahkan keadaan. Kedewasaan mental bukan berarti tidak memiliki emosi negatif. Ia berarti mampu memberi jarak antara perasaan dan identitas. Orang yang dewasa emosional bisa berkata, "Aku sedang marah," bukan "Aku adalah orang yang pemarah." Perbedaan kecil ini menentukan apakah emosi menguasai kita atau kita bisa belajar darinya. Sekolah mengajarkan kita bahwa ada jawaban benar dan salah. Kehidupan emosional jarang sesederhana itu. Kita bisa mencintai seseorang dan sekaligus merasa kecewa padanya. Kita bisa bersyukur atas pekerjaan kita sambil merasa telah dan ingin pergi. Ketidakmampuan menerima ambiguitas ini membuat kita merasa bersalah atas perasaan kita sendiri. Dalam hubungan, ketidaktahuan emosional sering menjadi sumber konflik terbesar. Kita berharap pasangan, teman atau keluarga memahami kebutuhan kita tanpa kita mampu mengungkapkannya dengan jelas. Kita marah karena merasa tidak dipahami, padahal kita sendiri belum memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sekolah mengajarkan kita berbicara di depan kelas, tetapi tidak mengajarkan kita cara berbicara tentang luka tanpa menyerang. Kita belajar berdebat, tetapi tidak belajar mendengarkan dengan empati. Akibatnya,
Banyak percakapan berubah menjadi pertarungan ego, bukan upaya saling memahami. Dalam konteks keluarga, ini terasa paling jelas. Banyak orang dewasa membawa luka masa kecil yang tidak pernah diolah. Luka karena merasa dibandingkan, luka karena tidak pernah didengarkan, luka karena cinta yang terasa bersyarat. Tanpa bahasa emosi, luka ini diwariskan, bukan disembuhkan. Kita sering berkata bahwa orang tua kita melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Itu mungkin benar, tetapi kebenaran itu tidak otomatis menghapus rasa sakit yang kita alami. Kedewasaan emosional berarti mampu memegang dua hal sekaligus, empati dan kejujuran. Di dunia kerja, kebutaan emosional sering disalahartikan sebagai profesionalisme. Kita diajarkan kuat, tahan banting, dan tidak membawa perasaan ke meja kerja. Padahal emosi tetap ada, hanya saja tidak diakui. Ia muncul sebagai burnout, sinisme, atau rasa hampa meski terlihat sukses. Banyak orang bukan malas atau tidak disiplin, ternyata mereka lelah emosional. Namun karena tidak punya bahasa untuk itu, mereka menyebutnya kurang motivasi, kurang mental, atau kurang bersyukur. Sekolah juga tidak mengajarkan kita cara gagal secara emosional sehat. Kegagalan bukan hanya peristiwa eksternal, tetapi pengalaman batin yang mengguncangkan identitas. Tanpa alat refleksi, kegagalan terasa seperti bukti bahwa kita tidak berharga. Kedewasaan mental berarti mampu memisahkan nilai diri dari performa. Kita bisa gagal tanpa harus membenci diri sendiri. Kita bisa kecewa tanpa menganggap diri rusak. Rasa malu adalah emosi yang paling jarang dibahas namun paling menentukan. Rasa malu membuat kita menyembunyikan diri, berpura-pura, dan takut terlihat apa adanya. Ia membisikkan bahwa jika orang lain benar-benar mengenal kita, mereka akan pergi. Tanpa pendidikan emosional, kita mencoba mengatasi rasa malu dengan perfeksionisme atau pencitraan. Kita sibuk membangun versi diri yang diterima sambil menjauh dari keaslian. Sekolah tidak mengajarkan bahwa iri bisa menjadi kompas. Iri sering muncul ketika kita melihat kehidupan yang diam-diam kita inginkan. Jika direfleksikan, iri bisa menjadi petunjuk arah. Jika ditekan, ia berubah menjadi kebencian pasif. Regulasi diri sejati bukan tentang menghilangkan emosi, tetapi tentang memberi jeda. Jeda antara impuls dan tindakan. Di jeda itulah kebebasan kita berada. Kedewasaan emosional juga berarti belajar merawat diri, bukan dengan lari dari masalah, tetapi dengan mengenali batas, mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus meminta bantuan, dan kapan harus berkata tidak, tanpa rasa bersalah. Sekolah jarang mengajarkan bahwa berkata tidak bisa menjadi bentuk tanggung jawab, bukan egoisme. Kita juga tidak diajarkan bahwa kebahagiaan bukan kondisi permanen. Ia datang dan pergi. Mengharapkan kebahagiaan konstan hanya membuat kita merasa gagal saat sedih. Belajar emosi berarti belajar hidup dalam ritme yang realistis. Ada hari ringan, ada hari berat, dan keduanya sah. Suara kritis di kepala kita sering bukan suara kebenaran, melainkan gema dari masa lalu. Tanpa kesadaran, kita hidup di bawah penghakiman internal yang kejam. Kedewasaan mental mengajarkan kita berbicara pada diri sendiri seperti kita berbicara pada teman yang sedang kesulitan. Jujur, tapi tidak kejam. Pada akhirnya, hal terbesar yang tidak pernah diajarkan sekolah tentang emosi adalah memahami diri sendiri adalah proyek seumur hidup. Tidak ada kelurusan, tidak ada titik akhir. Hanya ada praktik berulang, memperhatikan, merefleksikan, gagal, belajar, dan mencoba lagi. Jika pendidikan emosional diajarkan dengan serius, mungkin kita tidak akan menjadi manusia tanpa luka, tetapi kita bisa menjadi manusia yang tidak lagi takut pada lukanya sendiri. Dan itu sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih utuh.